langsung saja kita saksikan apakah Onyx yang akan menuju ke babak Grand Final atau Aura Fire yang masih memiliki asa api yang begitu tajam dan begitu panas tentunya. MPL Indonesia, mana suaranya? Mari kita lihat game penentuan antara Aura Fire melawan si Landa Kuning Onyx Esports. Let's go dengan Star Purple, Buff High dan juga Kairi. Sama sih sebenarnya. Cuman kalau di match up ya antara Fanny dan juga Link, sebenarnya rotasi pasti ya Fanny lebih unggul karena red dari orange buff itu akan langsung didominasi kalau Fanny-nya mau. Ya, dan jangan lupa di sini Linknya Demon Slayer. Fanny sendiri main high end ya, jadi bakal coba untuk mendapatkan early kill. Onyx Esports mereka ingin bermain agresif setelah mengumpulkan 2 buff. Sakit sih ini Fanny Hyendra itu kemarin sih Kairi gila banget sih. Kalau nggak salah kemarin Kairi pakai Fanny kalah ya? Kalah tapi dia ngebantai-bantai sih gila banget di early-nya. Benar. Sementara kali ini dari early-nya kita bakal melihat dari Sans bersama dengan Keyboy. Berarti Chow yang akan melakukan rotasi bersamaan dengan Faramis tentunya di sini di area atasnya. Boots masih menunggu level 4 terlebih dahulu. Tapi Kairi akan bermain lebih agresif kali ini. Hai, sudah mulai diganggu-ganggu. Dan Facehugger mencoba untuk membackup kali ini. Tapi kabel steel-nya kali ini connect ke arah seorang Facehugger. Tapi ternyata Kairi. Harus berhati-hati dan lihat. Satu buah Power of Nature yang sama poin. Tapi kali ini Sans terjebak kali ini. 4 pemain. Dan bahkan dari Sansnya tumbang begitu saja. Hai masih mau lebih. Dan Keyboy. Godiva tumbang. Keyboy memang masih punya flicker dan masih bisa bertahan. Tapi menjadi pertukaran 2 untuk 1. Wah ini lumayan banget sebenarnya untuk Hai ya. Dia dapetin 2 assist dan kali ini Talent Prediction. Kembali 4 untuk Onyx. Sementara Kabuki harus ditumbangkan dengan steel cable barusan. Di sisi lain Fluffy-nya ditempel terus nih sama Keyboy. Itu copot sih jantungnya Kabuki kayaknya. Tiba-tiba dikatrot ya. Kaget ya. Hilang. Itu yang memang cukup menyeramkan dari Kairi. Karena dia ini bisa muncul di mana-mana, Lim. Ya rotasinya cepet banget. Infonya sih yang harus akurat menurutku. Dan ini turtle-nya jadi... What? Lumayan jauh ya. Jauh banget tuh. Oh di depannya potong udah dipantekin Om sama Angela Om depannya Om. Dia sebenarnya mau cut kali ya itu minionnya. Mau Jadi, coba untuk dapat stack ya. Bisa sebelum tumbang paling nggak mungkin dia clear dulu gitu kan niatnya. Cuman ya akhirnya udah balik ya. Akhirnya dapat 1 poin kill yang lumayan gratis sebenarnya. Ya, tapi kayak di sini bisa crossing juga ya buat dapetin creep dari jungle Aura Fire. Di level unggul Kairi sedikit. Sementara untuk di area dari turtle-nya kalau memang mau di team fight, Hai nggak boleh sendirian. Sakit banget nggak tuh Kairi. Kali ini hanya mundur terlebih dahulu dan seperti ini bakal jadi turtle yang bisa diamankan oleh Onyx. Tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan cukup maksimal oleh Aura Fire. Tapi sementara Fluffy akan menjadi target 1. Bawa Blade Form ke area belakangnya. Terkena Petrify. Facehugger mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata Hai masih mencoba untuk berdatang. Facehugger masih bisa survive. Dan bahkan satu buah headgun dari seorang Angela Godiva mencoba untuk membackup seorang Hai. Tempest of Blade dibuka begitu saja. Tapi ternyata Kairi datang. Membackup pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan Hai tidak berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx Esports. Kurang damage ya. Kali ini Linknya kan pakai emblem jungle. Jadi damage-nya ya kurang gak sih Om? Masih belum ya, harus kumpulin dari item berarti. Itemnya ya. Menggunakan item. Dan Fluffy juga dengan high end dry-nya. Berarti untuk di bagian atasnya di sini, damage sebenarnya cukup di-exploit untuk berhadapan dengan Boots. Tapi Yuzongnya semakin dicicil, dia juga punya pasif untuk bisa kembali nge-regen. Iya, betul banget. Dan buat teman-teman, jangan lupa yang belum makan siang. Ya, kan gak ada yang ingetin makan siang. Nih aku ingetin. Udah mau malam sih. Oh, udah mau malam ya. Makan malam ya, order GrabFood dapat diskon 50% kan lumayan. Langsung aja di scan QR code-nya di bawah sini. Dan ini masih 11-12 ya sebenarnya. Tapi memang sebenarnya dari Kairi ini lebih pede dengan damage early-nya. Dengan ada high end dry, emblem di tangan seorang Kairi. Cuman nantinya bahaya juga ya Link ditambah dengan Angela itu dive-nya sih kacau. Dia, apalagi kalau dia minimal dapat 2 item aja Lim. Iya dengan kayak Windtalker, Berserker Fury itu damage-nya udah ada nih dari Link. Itu bisa banget buat nabrak ke bagian-bagian belakangnya. Kayak dia nggak bisa dihentiin bahkan sama naga sekalipun. Namun kali ini cewek di bagian depan. Hanya untuk poking aja ternyata masih cukup aman dari Hai. Langsung naik ke atas dinding. Iya. Dan masih ada kombinasi juga. Memang ada Angela ya di badan dari Hai. Tapi ada Cold Altar. Oke, Tempest of Blade dibuka begitu saja. Cewek masih bisa mundur meter-meter tapi ternyata di Wave Dragon-nya connect. Hanya masih bisa mundur kali ini. Dan bahkan Kabuki mencoba untuk memberikan sedikit poke damage. Cicilan aja selama Kabuki masih bisa cukup safe di area backline.
Ini masih sih sebenarnya untuk tim fightnya dari Aura Fire. Waduh, tapi turtle-nya nih udah muncul ya dan bisa di setup di bagian top lane. Fluffy langsung digesek terus pakai steel cable. Cuma untuk bertahan namun ada barrier juga yang cukup mengganggu sebetulnya. Fluffy bisa selamat dari Fluffy. Dijuk sama seorang Fluffy, outplay yang baik dari seorang Fluffy. Tapi kali ini dari turtle-nya akan coba dikontes dan Hai berhasil untuk mendapatkan turtle. Kali ini Kiboy harus Flicker. mundur terlebih dahulu, flicker digunakan. Dan Sans pun tidak akan memaksakan tim fight setelah tidak berhasil untuk mendapatkan objektif turtle-nya. Oke, lumayan lah dapetin goldnya lagi dan Satu sama sebenarnya ya. mid game-nya ini lebih ke arah mana sih Om? Kalau dari mid game-nya, Onyx Esports, cewek, dia Cloud. Dapetin item Golden Staff, Demon Hunter Sword, dia udah bisa langsung melakukan team fight. Sedangkan dari Aura Fire, mereka harus mengandalkan Kabuki. Full item dulu, mungkin 3 item lah buat Kabukinya. Dan ingat, jangan lupakan dia masih tembus juga dari Blazing Duet. Dari Sedangkan Blazing Angela Link kan berarti akan mengurangi kuantitas dari Aura Fire ketika melakukan team fight dan bisa di fokus fire akhirnya. Cuma masalah utamanya tetap di altar berarti ya? Altar bener, altarnya tadi kan penyelamat akhirnya. Iya. Angela Link yes, dia bisa kombinasi sakit, Linknya mungkin gak tumbang. Tapi kalau altar, ngebaying time sedemikian rupa. Iya, itu bayangkan bahkan bisa balikin keadaannya ya untuk Onyx. Oh, tapi tiba-tiba Godiva ternyata tergesek oleh kabel dari seorang Kairi. Sakit Tapi banget ya. patikumnya hilang. Itu damage-nya my sih gede God. banget, buset. Dan lihat tuh cewek, dia berhasil dapetin turret di area bawah. Yang awalnya ceweknya sempat terpanis. Tapi kali ini Boot bersama dengan seorang Hai kali ini bakal coba untuk mengejar-ngejar. Dan lihat dari seorang Boot terbang begitu saja. Masih punya skin mechanism dengan satu buat Black Dragon Form. Ini dia skin yang keren banget, skin Exorcist. Roh dalam kegelapan ngebuat Boot tentunya kerasukan roh. Keren banget sih Jadi naganya ya. gak ke pick off tuh. Benar. Ada kagurannya juga sebenarnya. Jadi sama-sama kuat. Oh, tapi di area bawah lihat ceweknya menggila Blazing Duet Lim. Ini yang ngebuat Kabuki masih bisa survive. Lagi-lagi, kuncinya adalah di Angela. Ya, ada hard guard. Dia punya go away juga. Sebenarnya tadi terlalu dalam juga kalau memang mau dipaksa sama ceweknya. Itu beresiko banget. Tapi ya, tidak ada hard guard. Pastinya menjadi informasi juga nih buat teman-teman Onyx. Di top lane ini adu mekanik juga nggak kelar-kelar ya. Ini Yujong lawan Batu. Grok. Ya tapi lebih cepat Grok loh kalau dilihat ya dari potensi untuk clear Ya, wave. clear-nya Karena ya. turretnya sendiri, ini tinggal seperempat yang di top lane. Karena Boots ini gak bakal tinggalin lane selama dari Fluffy masih di situ ya. Dan Onyx Esports mereka langsung mendapatkan tentunya turtle yang ketiga. Sementara zoning yang dilakukan sama Kiboy ini ngebuat Hai. Ini kesulitan juga nih sebenarnya. Purple soalnya jadi prioritas untuk Link kan. Yes, dari item build-nya juga Fanny Kairi main dengan full penetration physical. Wow. Makin sakit Dari ya. Linknya sedang mencoba untuk menyelesaikan Berserker Fury terlebih dahulu. Jadi masih kurang itemnya. Dan tadi udah ada Golden Staff, Demon Hunter Sword berhadapan dengan satu Wind Talker dan segera menuju ke Berserker. Buat si Kabuki. Dan Godiva prioritas banget nih. Pokoknya Fleeting harus ya? ada harga terus ya. Ya jadi fleeting. Fleeting time. First Oke. item gitu. Di mid sudah mulai terlihat Fluffy. Harus mundur terlebih dahulu karena dia tahu nih potensi dari Boots-nya untuk melakukan rotasi. Ketika laning-nya tidak dijaga sama Fluffy. Tentunya tim fight dari Onyx Esports bisa dibilang cukup meyakinkan karena dari seorang Boots-nya bisa incer ke arah backline. Benar, Facehugger posisinya nggak akan baik-baik aja. Dan mungkin bukan Facehugger doang, Kabuki pun. Oh iya, Kabuki udah punya Berserker Fury ya. Cuman aku suka banget, itu item dari Boots, Blade Armor. Jadi Respect ya. langsung respect dengan physical damage. Oke, Sans maju kali ini ditarik begitu saja dan bahkan kombonya. Blessing 2 dari seorang cewek kali ini tumbang juga Godiva. Dua pemain dari Aura Fire dihilangkan begitu saja. Respect langsung melakukan objektif ke area turret di area atas sementara Kiboy bakal coba untuk menahan Wild Fluffy Wild Charge. Connect ke arah seorang Boots tapi ternyata lihat pasif dari seorang Yuzong membuat Boots tidak mudah ditumbangkan. Oke, ada go away juga tadi dengan Melissa. Dia harusnya nih fight tadi ya. Menurut aku itu nggak perlu lagi sih di counter dengan wild charge-nya. Karena udah 2 player dari Aura tumbang, follow up damage-nya tuh akan kurang. Walaupun ya tadi Melissa-nya memang udah on the way recall. Cuman ya kenyataannya memang kurang dan kali ini purple buff-nya coba untuk di defense mati-matian bahkan sama Aura Fire. Mereka harus dapetin purple nih sih. Kalau nggak ini bakal bahaya buat Hive. Dan kalau misalnya Onyx Esports mereka sampai gagal untuk dapetin purple ini, Aura Fire mereka bisa paksain tim fight di sini.
Tapi ingat, Suns punya altar. Itu yang bakal ngebuat Onyx lebih sustain team fight-nya. Ya, dan Altar dengan Blazing Duet di belakangnya. Wind of Nature sudah selesai. Itu tadi kombonya belum buka Cloud Altar loh kok. Belum. Baru narik, terus dia langsung Blazing Duet. Yes, ini belum lagi. Kalau memang pengen nabrak besar dari Onyx Esports, mereka bisa melakukan hal tersebut. Iya. Dan kenapa mungkin dari belum dibuka juga ya? Karena masih ragu-ragu dengan adanya dari Grok sendiri. Oke, tapi Lord pertama kali ini Fluffy sudah memberikan informasi. Guys, Lordnya udah mulai dipok dan kali ini Wild Charge tidak connect tapi Kairi berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Kali ini Fluffy tumbang di area depan. Satu buah Blade Dragon Ball mengincar ke arah belakang. Hardguardnya masuk tapi kena Petrify. Dari seorang Hai kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu tapi ternyata Bot mencoba untuk memberikan backup dan Godiva tumbang di tangan Facehugger. Kali ini lihat Facehuggernya hilang. Suns berhasil untuk memberikan backup yang sangat baik. Lihat, begitu free pemain-pemain dari Onyx Esports. Garda depannya terlalu tebal. Mereka punya Keyboy, mereka punya Boot. Sunsnya bener-bener free banget. Narikin pemain-pemain dari Aura Fire. Dia mencoba untuk kabur. Dan dia dapetin Lord juga. Bahkan kali ini base turretnya di midlane sudah mulai terbuka. Oh no. Angela dan Ling yang sebenarnya harusnya dia bisa ngacak-ngacak. Bahkan frontliner atau backlinernya dari Onyx. Ternyata dengan adanya altar semua terjawab. Semua ke counter bahkan bisa dapetin 4 kill loh barusan. Ini mimpi buruk buat Aura Fire. Perbedaan network 7.000. Dan bahkan Aura Fire mereka nggak punya jawaban. Gimana caranya ngelok ke arah cewek. Nangkep ke arah Kairinya. Mereka nggak punya stopper yang bener-bener bisa langsung instan gitu loh. Ngelok ke arah seorang Kairi. Duh, Hunter Strike juga lagi kan dari Fanny-nya nih. Mereka tambah penetrasi lagi. Wah, ini Angela kena cutthroat kayaknya Hilang sih. Oke, Fluffy. Flicker maju ke area depan. Wild Charge tapi tidak ngelakuin ke arah seorang Suns. Dan bahkan dari Lordnya akan dibiarkan begitu saja. Kembali pemain-pemain dari Onyx Esports mereka bakal melakukan clear terlebih dahulu. Fluffy udah nggak punya flicker selama 2 menit ke depan. Berarti ini bakal jadi informasi yang penting. Tapi Onyx Esports mereka mau main disiplin. Mereka mau main apa? Fluffy kali ini harus berhati-hati, cewek masuk dengan Blazing Duet dan bahkan Boots pun masih memberikan backup yang begitu baik. Dan bahkan lihat Facehugger tumbang di area backline. 2 pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Boots masih menjadi garda depan. Fluffy mencoba untuk menahan tapi Hai di area backline-nya gak ada yang meng-cover dan Hai masih punya Tempest of Blade. Tapi apakah dia bisa lari dari kejaran cewek? Cewek, where are you going? Kali ini gak akan dibiarkan begitu saja. Hai tumbang, tapi Kairi, oh my god, this guy benar-benar gila banget. Ketemu sama Kairi dan harus tumbang tapi cewek. Bakal panis kali ini, masih mau maju. Dan bahkan Kairi sesaat Kabuki masih bisa mundur dan Godiva berhasil untuk meng-cover dengan sangat amat baik. Fluffy pun tumbang menjadi pertukaran 3 untuk 2. Onyx Esports mereka masih bisa ditahan sama Aura Fire. Ini enak juga sebenarnya. Ketika Aura ditabrak di dalam base, mereka defense yang lebih konsisten lagi, lebih disiplin lagi. Dia dapetin killnya. Paling enggak nih kondisinya tadi yang dimana Onyxnya sangat mendominasi, tapi ternyata kali ini bisa untuk sedikit bernafas. Dan ada Fanny dari Kairi yang 5 kali di-pick dengan 40% win rate-nya. Ya, meskipun nggak besar ya dari sisi win rate-nya. Tapi setiap kali ada penggunaan Fanny Onyx Esports. Fanny-nya ini rajin. Bener, Fanny-nya rajin banget untuk ikut team fight. Gila ini purple-nya. Wah, udah pasti cepat langsung ya. Dia 3 item Heptasis, Meltic Roar, sama Hunter ya, Strike. Hunter yang terakhir. Tapi gue kalau jadi Hai, aku juga udah bingung sih mau lari kemana gila. Dia tiba-tiba ketemu sama Kairi yang lagi blue buff gitu kan, lagi purple buff. Jadi kayak ya udah mau bagaimana. Dia sempat selamat dari ceweknya sampai ya udah dah masih ada Kairi di depan. Ya, belum lagi adanya kombinasi udah kebuka tadi. Kebuka. Altar Blazing Duet. Itu cepet banget. Ya itu meltdown semua apapun yang tebel-tebel. Dan yang aku suka dari cewek ya kok, dia tuh berani mainnya. Oke, dibuka kali ini. Black Dragon Force tapi pasti tumbang sih. Ini udah nggak bisa terlalu mengambil resiko. Dan bahkan ke altar pun dibuka hanya untuk mensecure hidup dari pemain-pemain Onyx Esports. Tapi kali ini lihat hanya maju. Kairi masih bisa berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan bahkan kali ini Hai masih bisa di cover. Masih ada Hardguard tapi Kairi apakah akan menjadi 1v1 situation. Tapi ternyata Kabuki tumbang oleh Suns di area backline. Hai bakal coba dikejar Keyboy kali ini. Gak punya 1 buah The Way of Trigun tapi setidaknya menumbangkan 3 pemain. Fluffy yang tumbang duluan itu udah pasti. Mereka memang sebenarnya udah gak punya chance untuk apa ya. Bisa dibilang kayak bertahan lah. Setidaknya mereka harus ambil resiko. Tapi dengan tumbangnya Fluffy ini bahaya. Tapi lihat Kairi. Dan bahkan dari ceweknya berfokus untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu. Kali ini 2 pemain ditarik begitu saja. Godiva hilang. Oh my god, apakah Onyx Esports
Mereka akan menguburkan kali ini mimpi-mimpi dari orang Fire. Bus membuka Altar. satu buah Black Dragon Form, Altar juga dibuka. Ini menjadi tipe Susan dan Fluffy tumbang. Lagi-lagi Base-nya. dan carry, tapi base-nya Onyx Esports. Mereka bakal berfokus dan orang Fire dipadamkan apinya. Onyx Esports berhasil untuk menuju ke babak Grand Final dan mensecure slot M Series. Wow, Onyx dengan Wow. konsistensinya dan kembali sejarah yang terulang 3-0 tanpa balas. Onyx Esports sangat merajalela di final nomor kali ini dan akan menjadi Grand Final